Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas HK010 mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan standar akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswi, yaitu saya, Kesha Ramadan Senato, lalu teman-teman saya yaitu Khaila Fairuz Zahra dan Zahra Aulia. Yang pertama, pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi adalah kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri atas standar dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi mencangkup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Hubungan standar akuntansi dengan perangkat peraturan lainnya. Hubungan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan norma pemeriksaan akuntansi pernyataan standar auditing. Standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAKI dan norma pemeriksaan akuntansi pernyataan standar auditing memiliki hubungan yang tidak langsung, tetapi masing-masing memiliki peranan yang penting dalam mengatur keuangan perusahaan. SAKI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Keuangan Indonesia atau BAPESKI yang mengatur keuangan perusahaan. SAKI menyediakan standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mengatur keuangan, termasuk standar penyusunan laporan keuangan, standar penilaian aset, standar penilaian keuangan, dan lain-lain. SAKI menciptakan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan yang memudahkan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan dan menilai keuangan perusahaan. Hubungan antara SAKI dan norma pemeriksaan akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, SAKI menyediakan standar untuk mengatur keuangan perusahaan. Sementara norma pemeriksaan akuntansi mengatur cara pemeriksaan laporan keuangan yang telah dipatuhkan oleh SAKI. Yang kedua, SAKI memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang transparan dan konsisten dengan standar. Sementara norma pemeriksaan akuntansi memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang tepat dan efisien. Yang ketiga, kedua standar bekerja sama untuk memastikan keuangan perusahaan adalah transparan, konsisten, dan dapat dipercaya oleh pihak luar. Yang keempat, SAKI dan norma pemeriksaan akuntansi memiliki hubungan yang tidak langsung, tetapi keduanya memiliki peranan yang penting dalam mengatur keuangan perusahaan. Yang kelima, kedua standar bekerja sama untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan adalah transparan, konsisten, dan dapat dipercaya oleh pihak luar. Yang keenam, SAKI dan norma pemeriksaan akuntansi bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem keuangan yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh pihak luar. Adapun pihak-pihak yang ikut serta menyusun standar akuntansi di Amerika. Yang pertama, kantor akuntan Big 8. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board. Yang ketiga, Securities and Exchange Commission. Yang keempat, The American Accounting Association. Yang kelima, PCAOB atau Public Community Accounting Oversight Board. Dan yang keenam, organisasi atau badan lain. Secara internasional, profesi akuntan memiliki organisasi yang disebut dengan International
International Federation of Accountants. IFAC ini memiliki badan khusus yang mengeluarkan standar akuntansi yang disebut dengan IASC atau International Accounting Standard Committee. IASC dikuasai pemikiran Eropa dan bermarkas di London, dan biasanya dalam beberapa hal IASC selalu menjadi pesaing FASB USA. Ada penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia dibentuk dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan dilakukan melalui prosedur yang dirancang oleh IAI yang memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA). Standar akuntansi keuangan di Indonesia terdiri atas pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK), interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK), dan pernyataan pencabutan standar (PPPS). PASAK mengacu pada US GAAP dan memiliki 3 tahap, yaitu PASAK 1, PASAK 2, dan PASAK 3. Selanjutnya ada visi misi IAI. Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan praktik akuntansi manajemen, bisnis, dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misi IAI adalah pertama, memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya ada prosedur penyusunan SAK. Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (POIAI) dalam pasal 26 ayat 1 tentang proses prosedur penyusunan dan pencabutan SAK meliputi tahapan sebagai berikut: identifikasi isu, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan jika diperlukan, melakukan riset terbatas, pembahasan materi, pengesahan dan publikasi draft exposure, pelaksanaan public hearing, pelaksanaan limited hearing jika diperlukan, pembahasan tanggapan publik, dan pengesahan SAK. Pernyataan POIAI dalam pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa due proses prosedur penyusunan buletin teknis atau bultek dan penyesuaian tahunan tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due proses sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 di atas. Saat ini, dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia menjadi terbagi atas. Yang pertama, standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau TBK. 2. Standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. 3. Standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.